berguna untuk identifikasi penyebab nyeri skrotum. Suara saya apakah cukup jelas, Dr. Andra? Sudah jelas, dokter. Monggo Oke, bisa terima kasih. Ya, ini adalah outline dari materi saya. Ada perkenalan, kemudian anatomi skrotum, lalu teknik USG skrotum, lalu ada sekitar 5 penyakit yang akan saya bahas. Oke, untuk pengenalan, eh, nyeri skrotum itu cukup sering ya, terutama pada usia pre maupun post pubertas, yaitu sekitar usia belasan tahun gitu. Itu cukup sering. Kemudian penyebabnya bermacam-macam, mulai dari yang tidak perlu penanganan khusus atau yang tidak berbahaya sampai yang harus segera dioperasi seperti torsio. Diagnosis yang akurat antara penyebab dari tidak nyaman itu sangat penting karena misalnya untuk mencapai di ini penanganan yang tepat gitu. Yaitu salah satunya dengan kombinasi antara ultrasound B-mode yang abu-abu dan color mode yang dengan warna untuk melihat vaskulernya. Oke, pertama saya akan mulai dari anatomi. Skrotum, seperti yang kita pahami, skrotum terdiri dari kantong yang dipisahkan oleh raffe median, yaitu sekat ya di antara kedua ini skrotum, ya masing-masing berisi testis, epididymis, kemudian vas deferens, dan spermatic cord ya. Kemudian ada juga dari kulit, ada tunica vaginalis 2 layer, ada cairannya di antaranya. Kemudian yang nempel di testis namanya tunica albuginea yang masuk jadi septa lobulus testis. Oke, kemudian untuk orientasinya normalnya dia vertikal dengan agak miring ke depan gitu. Kalau terjadi perubahan aksis berarti sangat mungkin terjadi suatu torsio. Oke, ini untuk gambaran histologi dan skematisnya. Mungkin tidak terlalu saya bahas ya. Tapi untuk yang penting ini arteri ya. Di antara ini arteri yang memvaskulisasi testis adalah arteri testicularis yang merupakan percabangan dari aorta langsung sehingga dia masuk melalui spermatic cord langsung ke testis. Ya, sehingga dia punya ciri khas yaitu resistensinya rendah dibandingkan arteri yang memvaskularisasi skrotum, kulit skrotum itu dari cabangnya epigastrik itu dia resistensinya tinggi. Ini penting untuk kita identifikasi saat melakukan spektral Doppler ini. Demikian juga venanya, ini vena testicularis ini beda muaranya. Kalau yang kanan bermuara langsung ke vena cava inferior, sedangkan yang kiri muaranya ke vena renalis. Ya, langsung ke teknik. Kurang lebih yang sebaiknya dikerjakan adalah seperti ini, yaitu testisnya saja yang diekspos, yang lainnya ditutup ya, biar tidak kedinginan bahasanya. Kemudian bawahnya dikasih ya anduk seperti ini, pasiennya terlentang. Seperti pada umumnya pemeriksaan ultrasound, kita memeriksa secara 3 dimensi, seakan-akan 3 dimensi, yaitu dengan short axis dan long axis. Jadi diperiksa pada keseluruhan bidangnya. Kemudian ukuran dan ekogenisitasnya, warnanya dibandingkan ya. Normalnya sama mestinya. Kalau ada patologi, misalnya ada peradangan, ada edema misalnya itu akan lebih turun terusnya, akan lebih hitam karena banyak mengandung cairan. Kemudian untuk color mode-nya, untuk Dopplernya itu kalau misalnya yang kelainan adalah salah satunya, maka kita periksa yang normal dulu. Yang normal kita optimalisasi di situ gambarnya, bimutnya maupun Dopplernya, kemudian baru kita geser ke yang abnormal. Sehingga kita bisa membandingkan dengan objektif. Berbeda kalau misalnya kita nggak setting dulu di yang normal, nanti ya, akan kesulitan ya. Kemudian bila ada nodul, maka sambil kita raba sambil diperiksa. Kemudian yang ini untuk memeriksa vena, misalnya kita curiga adanya varises atau varikosil, itu misalnya kurang jelas dari berbaring, maka perlu dengan berdiri. Seperti lazimnya pemeriksaan vena di tungkai juga seperti itu. Kalau misalnya secara berbaring belum jelas, maka berdiri agar lebih meningkatkan tekanannya dan boleh jadi saat terlentang tidak kelihatan, tapi saat berdiri terlihat. Ini untuk normal anatominya, untuk vaskulernya, low resistance ya pada testis, tekanannya rendah. Nah, untuk gambar skematisnya, tadi sudah saya jelaskan.
Nah, ini contoh gambarnya dari anatomisnya ya, dari kulitnya skrotum ini tipis, lalu ada testis dengan kapsulnya. Kapsul yang nempel ini namanya tunica albuginea, sedangkan yang di luarnya itu ada 2 layer tunica vaginalis ya, yang ada cairannya. Baik, ini kalau kita lihat secara potongan transversal kanan kiri jadi satu seperti ini, kita langsung bisa membandingkan warnanya, ekogenisitasnya sama atau berbeda, itu langsung bisa kita lihat ya. Kemudian kalau ini ukuran ini Dopplernya, power Doppler. Lalu untuk resistensinya, testis ini low resistance ya, jadi tahanan arterinya rendah. Kemudian tahanan ini akan berubah pada kasus-kasus misalnya pada radang, karena alirannya lebih deras, tahanannya biasanya turun. Sedangkan pada torsio, karena ada tahanan di spermatikordnya, maka tahanannya akan meningkat karena ada bendungan. Baik, ini contoh lain dari anatominya. Pada sekitar di atas testis ini ada epididymis ya, ada kaput, korpus, lalu kauda di bawah. Kemudian yang gambar hitam ini adalah arteri mediastinalis, ini terlihat pada sekitar 50% testis normal. Jadi kadang kita melihat, kadang tidak melihat, itu tetap normal. Sedangkan yang warna putih ini adalah mediastinum testis ya, jadi tempat masuknya tunica albuginea yang membungkus yang nempel di testis tadi masuk di sini di tunica albuginea ini. Ada juga arete testis, lalu ada bila ada di trokel kita mungkin bisa melihat appendix testis ya, jadi ada tonjolan di atas testis. Bisa kelihatan kalau ada hidrokel. Ini contoh dari spektrum dari warna yang normal, dan ini spektrumnya. Bisa kita lihat sini spektrum normal, resistensinya rendah. Baik, ini contoh juga dari literatur yang lain. Ini yang membedakan antara vaskular di dalam testis yang low resistance dengan vaskular yang di luar testis, high resistance. Jadi seperti ini langsung menurun, langsung hilang ya. Oke. Kemudian apa sih pentingnya double ultrasound ini? Kita bisa lebih yakin untuk membedakan, oh ini perlu dioperasi atau yang ada torsionya, oh ini nggak perlu. Kalau dengan bimut saja, pada kasus-kasus yang mungkin parsial itu sulit ya. Kalau yang total mungkin bisa kelihatan dengan color mode sudah cukup, tetapi kalau misalnya parsial, itu perlu melihat spektrumnya, sehingga kita bisa lebih yakin. Untuk penyakit yang akan kita bahas pagi ini, kurang lebih ada 5 macam ini. Ada torsio, ini yang perlu tindakan bedahan atau mungkin detorsi. Lalu ada infeksi, trauma, malignansi, dan tentang varikosil. Varikosil ini datang sering karena discomfort atau juga mungkin karena program untuk hamil ya. Biasanya itu datangnya. Oke. Pertama kita masuk ke torsi atau puntiran dari testis. Kalau puntirannya komplit, kita bisa melihat seperti pusaran air ya, whirlpool sign di penggantung testis. Spermatic cord-nya itu ada, kalau terpuntir itu bisa terbentuk pusaran seperti pusaran air begitu ya, whirlpool sign. Kalau yang seperti itu biasanya vaskulernya kalau komplit, vaskulernya memang absen ya, tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk yang parsial, ini yang mungkin perlu diperhatikan ya, karena secara klinis juga sulit, mungkin tidak terlalu khas. Secara Doppler ini bisa kita deteksi, yaitu dengan perubahan pola spektrum Dopplernya dari yang low resistance tadi menjadi monofasik misalnya, atau yang high resistance sampai diastolnya terbalik. Tadi kan normalnya diastol tetap di atasnya baseline. Kalau parsial ini bisa sampai terbalik ke bawah. Ini ya, reverse diastolic flow. Atau pola spektrumnya menjadi lemah, gitu. Itu yang juga bisa. Atau juga di dalam satu testis polanya berbeda-beda. Yang di atas normal, yang di tengah abnormal, begitu. Jadi memang perlu, kalau kita curiga ini torsio, kita perlu meriksa di beberapa tempat, mungkin atas, tengah, bawah, begitu. Untuk memastikan ini bukan torsio parsial, ya, karena akan berbeda penanganannya. Ada juga yang torsion detorsion, ini pasiennya mengalami torsi lalu bisa spontan detorsi sendiri, ada juga seperti itu. Tapi ini biasanya terjadi dalam waktu cepat dan mungkin saat diperiksa bisa kita amati nyeri terus tiba-tiba hilang lalu tidak ada torsionya. Nah, untuk resiko yang dikhawatirkan yang iskemi ini ya, dengan tingkat penyelamatan kalau kurang dari 6 jam itu 100% menurut
eh, menurut literatur itu sangat bisa diselamatkan. Sedangkan untuk 6 sampai 12 jam menurun menjadi 70%, dan kalau di atas 12 jam sangat turun lagi menjadi 20%. Sehingga di sini deteksi dini dari torsiotestis ini menjadi sangat penting ya, karena bisa menyelamatkan eh, jiwa, menyelamatkan testisnya. Untuk ini salah satu predisposisi dari torsiotestis yaitu bell clapper deformity, yaitu tunica vaginalis normalnya tidak full ya, tidak menyelubungi testis full, hanya di antara di ujungnya kabut epididymis sampai di kauda seperti ini. Tapi pada bell clapper seperti apa ya, kelintingan gitu ya, itu eh, tunica vaginalisnya ini penuh sampai melingkupi testis, sehingga testisnya bisa bergoyang-goyang begitu, sehingga cenderung mudah untuk terjadinya torsi. Ini contoh gambarnya bell clapper with torsion, karena dia sangat mobile dan testisnya. Nah, ini secara klinis kalau pada torsio itu tidak ada cremaster reflex. Jadi kalau dilakukan stimulus di daerah femur medial itu tidak, testisnya tidak respon. Jadi kalau normalnya kan testis naik ke atas ya, karena ada kontraksi dari musculus cremaster. Kemudian tanda lagi yang hilang adalah friend sign yang tidak tidak muncul, yaitu kalau meskipun skrotumnya dinaikkan tetap nyeri, beda dengan orsitis. Nah, ini temuan penting pada torsi, yaitu tidak adanya flow pada Doppler atau menurun signifikan. Kemudian kalau kita lihat di penggantung testisnya, ada buntirannya kelihatan sebagai whirlpool sign. Kemudian spektral Doppler kita harus pahami betul bahwa testis tadi low resistance ya, bukan monofasik, bukan juga reverse diastolic, ya bukan high resistance. Nah, ini penting sekali kalau kita berhadapan dengan torsiotestis yang parsial. Kalau tidak kita pahami betul, takutnya terlewat. Baik, ini contohnya untuk dari literatur ada whirlpool sign. Kalau seperti ini memang total ya di atas 7 sampai 3 putaran. Jadi variasinya mulai dari setengah putaran sampai 3 kali putaran. Ini 180 derajat sampai 720 derajat. Untuk yang lengkap seperti ini memang terlihat whirlpool sign di spermatic cord-nya, lalu disertai absen atau tidak adanya vaskuler di testisnya. Kemudian, nah ini contoh yang parsial. Di sini bisa kita lihat ada buntiran, tapi memang kalau melihat buntirannya itu kita sulit menentukan buntiran ini berapa derajat. Itu memang saya baca di literatur tidak belum menemukan ya bagaimana cara menentukan derajatnya dari melihat buntirannya itu. Tetapi yang bisa kita lihat lebih mudah adalah spektrum Dopplernya. Seperti ini Dopplernya berubah dari yang normal tadi dengan RI sekitar 0,5-0,6, dia berubah menjadi tardus parvus ya, menjadi lemah gitu, kecil dan lemah ya, tardus parvus, kecil dan lemah. Seperti ini. Ini kita bisa mengarahkan, oh ini torsio yang parsial. Nah, sebenarnya ini yang sangat penting kita pahami ya. Kalau yang komplit seperti ini langsung kelihatan ya, bimut, edim, lalu terlihat vaskulernya tidak ada. Nah, kita tahu, oh ini torsio komplit. Lebih jelas. Ini contoh lagi dari yang partial torsion, flow-nya menjadi monofasik. Ini juga abnormal. Jadi kita harus ingat kalau berubah dari pola normal, kita harus sangat berpikir itu adalah torsio parsial. Terutama kalau pasiennya memang ada keluhan ya. Baik, yang berikutnya ini kalau ini adalah torsio appendix testis, di sini letaknya appendix testis ini sebetulnya adalah rudiment, mestinya rudimenter ya, tidak Morjagni. Ini tetapi ini beda, meskipun torsio penanganannya beda, dia tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Kalau secara fisiknya ada blue dot sign seperti ini, nyeri, kemudian kita lihat di ini contoh normal ya, appendix testis normalnya terletak di atas, tapi terlihatnya lebih kalau hidrokel, biasanya kalau dia terapung-apung di dalam hidrokel, baru kita lihat, oh ini appendix testis. Beda dengan epididymis kan ya, jadi ini appendix testis. Tetapi kalau pada Doppler, kita bisa melihat ya appendix yang kecil tadi itu bisa membesar dan tidak ada flow-nya. Mungkin seperti ini gambarnya, appendix epididymis ya, yang terjadi edem karena dia mengalami torsio appendix, torsio appendix testis. Maksudnya.
Oh, yang ini. Ya. Maaf dokter, Kemudian waktunya kurang 5 menit. 5 menit. Oke, terima kasih. Ya, Ya, kemudian yang berikutnya adalah epididymo orchitis. Kalau yang ini adalah inflamasi, biasanya karena didahului oleh infeksi saluran kemih. Lalu di sini bedanya dia dengan frentesnya positif. Jadi kalau skrotumnya dinaikkan, eh, nyerinya berkurang. Ya, jadi dengan gambaran radiologinya, gambaran USG-nya dia membesar tesisnya, lalu vaskularnya meningkat dan tahanan vaskularnya turun. Jadi contoh ini ada kasus, ini contoh yang epididymis kaudanya membesar dengan vaskular meningkat. Kalau kita bandingkan kontralateral normal ya, jadi yang kanan tidak apa-apa. Kemudian dengan Doppler kita bisa melihat ini kita sebutkan sebagai radang dari kauda epididymis dan testis kanan. Ini contoh yang lain, ada laki-laki 31 tahun datang dengan nyeri, kita lihat testisnya bengkak dua-duanya, lalu vaskularnya dua-duanya juga meningkat. Kemudian bisa kita lihat di sini RI-nya berturun ya, jadi 0,42 karena dia meradang ya. Jadi pada pasien ini saya simpulkan dengan orkitis bilateral. Dan kemudian untuk trauma, misalnya dari riwayat trauma, perlu kita lihat apakah testisnya utuh atau tidak, kapsulnya maupun parenkimnya gitu ya. Jadi contoh yang tidak utuh, yang seperti ini, lalu biasanya disertai dengan cairan di sekitarnya, sampel dari literatur. Kemudian untuk malignansi juga ada tumornya dan kita biasanya ada peningkatan vaskuler. Tapi yang lebih sensitif bukan dengan Doppler tapi dengan kontras enhance biasanya untuk yang vaskuler dari tumor ini. Berikutnya sedikit tentang varikosil. Ini datang sering dengan tidak nyamanan di skrotum saat aktivitas berat ataupun dengan program hamil biasanya. Ini caranya sama, tapi kalau kurang jelas dengan berbaring, maka dengan berdiri dan mengejan. Diagnosis dari subclinical varikosil sangat penting ya karena itu yang dari misalnya klinis diraba mungkin tidak kelihatan tapi di ini kelihatan. Ini contoh satu pasien ada dari aksial sudah bisa kita lihat pelebaran vena-vena dari yang sebelah kiri. Ini keluarnya memang sebelah kiri. Lalu kalau kita bandingkan saat mengejan terjadi reflux, menunjukkan katupnya tidak berfungsi. Lalu pada spektrumnya juga bisa kita lihat ada reflux yang signifikan lebih dari 2 detik ya, sehingga kemudian yang kanan kita bandingkan ini tidak apa-apa, tidak dengan falsafah dia tidak terjadi reflux. Ini saya simpulkan dengan varikokel kiri, sertesi grade 4 karena mencapai pool bawah, lalu Dupin grade 2. Dupin ini yang lebih dipahami klinisi ya karena sesuai dengan gradingnya klinisinya 012 biasanya. Untuk kontras sedikit, kalau tumor ini menunjukkan bahwa kalau dengan Doppler tidak kelihatan tapi dengan kontras lebih jelas. Oke, untuk kesimpulannya, pada kelainan skrotum, USG ini sangat penting sekali dan bisa mengidentifikasi banyak dari kelainan skrotum. Kemudian pengetahuan tentang normal dan abnormal Doppler spektrum sangat penting, terutama tadi poinnya untuk mendeteksi torsio yang parsial. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi